Bisa aja kulkasnya jadi nggak awet, cepat rusak. Yang disalahkan biasanya ke brandnya atau ke produsennya gitu ya. Padahal tentunya tidak aware terkait hal-hal seperti ini sehingga membuat fatal kalau kita lakukan terhadap kulkas kita di rumah. Oke, sudah lama ya kita nggak bikin konten tentang edukasi lagi. Nah, kali ini kita akan bahas terkait kulkas kembali. Kalau sebelumnya tentang bagaimana cara memilih kulkas yang terbaik, tahapan-tahapannya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita lebih bahas kesalahan-kesalahan umum yang terjadi ketika kita udah punya kulkasnya tuh. Kesalahan ini fatal karena akan nantinya berpengaruh terhadap performa dari kulkas yang kita punya. Di konten kita kali ini akan ada 5 kesalahan umum yang biasanya kita lakukan saat memiliki kulkas di rumah ya. Sebetulnya masih banyak lagi sih, nggak cuma 5 doang. Tapi umumnya kesalahan inilah yang sering sekali kita temukan. Apa aja kesalahan tersebut? Kita mulai dari yang pertama, yaitu terlalu seringnya buka tutup kulkas tanpa tujuan yang jelas gitu. Kita buka, kita bingung tuh mau ngambil apa ya tadi ya, tapi pas dibuka aja begitu diem di depan kulkas, kebingungan gitu pilih-pilih barang yang akan kita makan atau apapun itu gitu. Kenapa ini merupakan kesalahan fatal dan harus kita hindari? Karena ya kalau pintu kulkas dibuka, nanti suhu dalam ruangan kulkasnya akan berubah sehingga nantinya ya fluktuasi suhu tersebut akan berpengaruh ke kesegaran makanan yang disimpan di situ. Jadi nantinya ya tentu pas kita tutup lagi, kompresor menyala kembali untuk mendinginkan seluruh bagian kulkas kembali, dan itu butuh daya juga gitu ya. Yang benar seperti apa? Ya tentu kita buka saat kita perlu saja, saat kita akan mengambil makanan saja. Artinya apa? Kita ya pikirin dulu mau ambil apa ya. Mau minum ini misalkan, ya udah baru dibuka, baru diambil, tutup kembali. Kalau ada fluktuasi suhu, perubahan suhu yang drastis dan sering di situ, apalagi lama kebukanya dan suhunya turunnya jauh banget, itu akan berpengaruh nanti ke makanan yang disimpan dan performa kompresornya yang akan nantinya ngos-ngosan tuh buat bekerja terus, sehingga dia akan membuat tagihan listrik kita sedikit membengkak. Kalau kita buka normal seperti biasa ngecek doang sih nggak masalah ya, tapi yang dipermasalahan di sini yang pertama yaitu terlalu sering, bahkan untuk keperluan yang nggak penting, kayak misalkan buat dinginin badan ya. Biasanya anak kecil tuh suka buka pintu ngedinginin badan karena gerah habis main dari luar. Nah, itu tidak disarankan sama sekali. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini berhubungan juga sama dengan yang tadi, namanya suhu dalam ruangan kulkasnya tersebut. Ada beberapa orang yang suka memasukkan bahan makanan dalam kondisi yang masih panas. Nah, itu sangat fatal, itu sangat tidak disarankan. Karena apa? Ketika ada bahan makanan yang panas masuk ke dalam ruangan kulkas yang dingin, dia akan mempengaruhi suhu dalam kulkas tersebut menjadi agak sedikit naik lagi ya, agak sedikit hangat nantinya. Sehingga nantinya kompresor akan balik lagi tuh kayak tadi konsep yang pertama, bekerja keras sekali untuk mendinginkan si bagian kulkasnya agar suhunya tercapai dengan settingan yang sudah diatur. Ya, listrik akan semakin boros dan itu juga akan berpengaruh ke makanan yang lain yang ada dalam kulkas tersebut. Sefatal itu. Jadi, ya kalau ada makanan panas akan dimasukkan ke kulkas, akan disimpan di kulkas, ya diamkan dulu atau dinginkan dulu baru kita masukkan ke dalam kulkas tersebut. Hal sepele, tapi ini berpengaruh ke performa kulkas nantinya. Nah, kemudian yang ketiga juga ini kesalahan umum yang sering terjadi. Ini juga fatal juga ya, karena ini berhubungan ya sama dengan yang kedua, ketika kita akan menempatkan makanan dalam kulkas. Nah, ada beberapa orang yang menempatkan dalam kulkas itu terlalu banyak. Terlalu penuh dalam kulkasnya sehingga tidak ada space lagi, benar-benar ditumpuk. Jadi dalam ruangan kulkasnya udah nggak ada sirkulasi udaranya tuh. Distribusi dinginnya jadi gak merata. Akhirnya ya berdampak kepada apa? Makanannya itu nantinya cepat layu, cepat rusak, ya tidak bertahan lama. Sedangkan kita berharap taruh di kulkas tentu bertahan lebih lama lagi gitu ya makanannya. Nah, itu akan terjadi kalau kalian mengisi kulkasnya itu terlalu penuh. Berapa idealnya? Ya mungkin 75% lah. Sehingga ada 25%an space untuk udara bersirkulasi di dalam ruangan tersebut. Itu idealnya. Oke, sorry, lagi ngedit. Ternyata ada yang ketinggalan. Satu lagi yaitu yang keempatnya ya. Yang keempatnya terkait perawatan sebetulnya ya. Jadi kulkas kita harus sering rutin dibersihkan. Baik kondensor yang di belakangnya maupun gasketnya ya. Karetnya tuh, karet yang di pintunya itu dilepas, dicuci, dibersihkan, disikat. Karena kalau enggak nantinya akan menguning, akan berjamur, akan semakin hitam, dan tentunya takutnya si jamurnya, bakterinya masuk ke dalam kulkasnya tuh. Nah, jadi harus sering dibersihkan. Idealnya berapa lama? Tergantung kondisi, mungkin ya 3 bulan sekali, mungkin ya dibersihkan aja, dicuci. Oke, yang terakhir, yang kelima, merupakan pengaturan suhu nih. Terkadang ada beberapa yang mengatur suhunya asal-asalan, yang penting menyala aja kulkasnya. Padahal ketika isinya itu lagi penuh, tentu dalam kulkas tersebut butuh pendinginan yang lebih dingin lagi gitu ya. Jadi kita atur ke yang lebih dingin, ke maksnya.
Kalau misalkan isinya nggak terlalu banyak, kita atur ke yang paling nggak dingin gitu ya, diatur geser gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Atau yang bagus sih, yang enak kalau sudah digital pengaturannya. Jadi ada suhunya, ada angkanya di situ. Kalau misalkan lagi banyak isinya, kita atur misalkan yang atas ke minus 20 derajat gitu. Yang bawah lagi banyak isinya, kita atur ke 1 derajat misalkan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan isinya itu lagi sedikit yang atas, ya kita atur ke minus 16 mungkin atau minus 17 gitu ya. Yang bawah di bagian fridge-nya kalau isinya itu lagi sedikit gitu ya, akhir bulan misalkan gitu ya. Ya kita atur ke yang paling nggak dingin. Mungkin bisa di 7 mungkin atau 6 ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi idealnya di tempat tropis kayak kita ini, di atas tuh minus 18, yang bawah itu bagian fridge-nya 4 derajat Celcius. Idealnya seperti itu. Tapi baik lagi nih, pengaturan suhu akan berpengaruh ke apa nantinya? Ke kinerja kompresornya, ke tagihan listriknya juga. Jadi kalian harus perhatikan tuh pengaturan suhu yang ideal. Atau mungkin kita mau tinggal lama gitu. Kulkas kan harus standby nyala terus ya. Nah, kalau kita atur ke yang suhu dingin ya, tagihan akan membengkak. Jadi kita harus kosongin dulu, atur ke holiday mode biasanya kalau misalnya ada fiturnya holiday mode di kulkas tersebut. Nah, itulah 5 kesalahan yang umum yang sering dilakukan oleh kita yang akan berpengaruh ke nantinya performa dari kulkasnya tersebut. Bisa aja kulkasnya jadi nggak awet, cepat rusak. Yang disalahkan biasanya ke brandnya atau ke produsennya gitu ya. Padahal tentunya kita harus lihat dulu nih, jangan-jangan kita tidak aware terkait hal-hal seperti ini sehingga membuat usia pakai kulkas kita tuh nggak lama. Sebetulnya masih banyak lagi ya terkait penempatan, jangan terlalu mepet, ke belakang juga harus ada space, jangan naruh barang-barang di atas kulkas, dan banyak lagi sebetulnya. Tapi 5 ini dulu aja harus kita perhatikan agar nantinya kulkas kita bisa awet. Jangan sampai treatment kita kepada kulkas yang kita punya di rumah seperti itu. Kalau ingin dibahas lebih detail, teman-teman boleh komentar di bawah. Kita bikin nanti sesi live streaming yang 1 jam penuh, kita bahas semuanya dari A sampai Z terkait hal-hal yang memang sangat fatal kalau kita lakukan terhadap kulkas kita di rumah. Terakhir, terima kasih yang sudah nonton sampai sini dan sudah subscribe juga. Kita sudah menyentuh 10.000 subscriber. Terima kasih banyak teman-teman semua atas dukungan kalian semua. Share video ini jika bermanfaat, like jika suka, atau dislike jika tidak suka. Sampai ketemu lagi di tips and tricks atau mungkin review. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential.